Kak mau tanya, baca niat sholat dilafadkan di mulut itu gimana Kak? Soalnya kalau pas takbir sambil niat di hati gak bisa, kayak kurang afdol. Di dalam madhab syafi'i, hukum melafadkan niat adalah sunnah. Jadi kalau sebelum sholat dilafadkan dulu niatnya, itu bagus. Itu dapat pahala tambahan karena hukumnya sunnah. Tapi ingat, niat itu yang wajib adalah di dalam hati. Dan kapan waktu niat ketika sholat? Yakni ketika takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar. Nah, hati ya. Hati kita langsung bermaksud akan melaksanakan sholat fardu. Fardu apa nih? Fardu duhur kah? Fardu asar kah? Minimal segini. Saya bermaksud melaksanakan sholat fardu duhur. Itu minimalnya 3 macam. Kalau misalkan itu sholatnya sholat fardu. Yang pertama yang mesti dihadirkan di hati itu qasdul fi'ali, bermaksud melaksanakan sholat. Yang kedua ta'yin, ditentukan nih sholatnya sholat apa nih, sholat duhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib. Kemudian yang ketiga fardiyah ya, fardu, bermaksud itu sholatnya itu sholat fardu. Itu minimal 3 itu dihadirkan dalam hati. Dan ini sering salah kaprah, niat itu bukan hati berkata ya, bukan ucapan hati, bukan hati mengucapkan usolli fardhu duhri, bukan, atau hati mengucapkan saya bermaksud melaksanakan sholat duhur, bukan itu. Karena niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, maksud yang dimaksud itu bukan ucapan hati, bukan ucapan lisan, tapi maksud qasdu syai'i, bermaksud melaksanakan suatu perkara dibarengi melaksanakan perkara tersebut ya. Jadi kalau misalkan pas takbiratul ihram, hadirkan di hati maksud ini saya mau apa nih. Berarti kalau mau sholat duhur, dalam hati hadirkan saya bermaksud melaksanakan sholat fardu duhur. Itulah niat. Dan niat itu kan yang menggugah, yang membuat atau yang mendorong kita melaksanakan sesuatu ya. Ketika kita melaksanakan sholat duhur, berarti itu hati kita itu pasti ada maksud dan melaksanakan sholat duhur. Beda lagi kalau misalkan praktik sholat duhur. Hati pun nanti hati akan maksudnya melaksanakan praktik sholat duhur. Karena hati gak bisa dibuat-buat gitu loh. Contoh murid saya ketika ujian praktek di madrasah diniyah, saya suruh praktek sholat duhur. Ketika praktek sholat duhur, dia laksanakan tuh, niat dulu diucapkan. Habis itu dia takbiratul ihram. Kira-kira pas takbiratul ihram, di hatinya dia maksudnya melaksanakan sholat fardu atau dia maksudnya melaksanakan praktek sholat fardu? Ya tentu karena dia memang sedang melaksanakan praktek ya, ujian praktek sholat fardu, maka yang hadir di hatinya pun dia maksud melaksanakan ujian praktek, begitu. Jadi rasanya kalau sampai hati kosong ya, kosong gak ada maksud apa-apa, justru itu aneh, berarti dia gak bermaksud untuk ibadah. Ada orang sholat ketika takbiratul ihram hatinya tidak bermaksud sholat, ya berarti dia gak bermaksud beribadah dong. Hanya melaksanakan gerakan-gerakan yang seperti gerakan sholat. Lalu kalau ada orang yang berdalih, bukannya rukun sholat itu harus tertib ya? Rukun sholat itu misalkan yang 17 itu di poin terakhirnya, di antara rukun sholat itu harus tertib. Ada pula yang mengatakan rukun sholat 14 karena tumaninahnya dihitung 1, itu juga tetap harus tertib. Bukannya harus tertib ya? Berarti kan gak boleh tuh niat sambil takbiratul ihram. Berarti harus niat dulu, baru takbiratul ihram, baru berdiri. Nah, ini salah pemahaman nih. Ini ada keterangannya di kitab ini Fathul Mu'in halaman 178. Bahkan disyarahi ya, di I'anatul Thalibinnya ada penjelasannya. Nanti saya fotokan di akhir keterangan kitabnya. Rukun sholat itu memang harus tertib. Artinya ketika seseorang sholat, dia kok misalkan sujud dulu baru terakhir ruku, habis sujud baru ruku, itu berarti kan gak tertib, maka sholatnya tidak sah. Tapi ada beberapa rukun sholat yang dia itu justru gak tertib, malah justru mesti bareng. Contohnya apa? Contohnya niat
dan takbiratul ihram. Itu gak bisa niat duluan baru takbiratul ihram, tapi harus berbarengan. Atau antara tumaninah dan juga ruku. Bayangkan gini, harus tertib antara tumaninah dan ruku. Gimana tertibnya? Tumaninah itu kan diamnya anggota badan ya setelah melakukan pergerakan. Artinya pindah dari satu rukun ke rukun yang lain itu diam dulu sejenak seukuran membaca subhanallah. Itulah tumaninah. Gimana cara menertibkan tumaninah dengan ruku? Gimana cara menertibkan tumaninah dengan sujud? Justru tumaninah itu bareng dengan ruku itu. Justru tumaninah itu bareng dengan sujud. Begitu pula takbiratul ihram dengan niat itu bareng. Saya bukan ngarang, ini ada keterangannya di kitab I'anatul Thalibin yang mensyarahi kitab Fathul Mu'in. Ya. Jadi, ya, ada beberapa memang rukun yang tertib, harus memang tertib. Ada beberapa memang rukun yang justru gak bisa tuh dipisahkan, justru mesti berbarengan. Termasuk juga berdiri. Ya. Salah satu rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Coba gimana menertibkan niat, takbiratul ihram dan berdiri? Harus mana yang didahulukan? Sulit kan karena memang itu berbarengan gitu. Ya. Semoga paham ya bahwa memang niat itu dibarengkan ya, dihadirkan saat takbiratul ihram. Dan minimal niat adalah kalau sholatnya sholat fardu minimal qasdul fi'ali, bermaksud sholat, ta'yin, menentukan sholatnya apa, zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Kemudian fardiyah, yakni bermaksud fardu. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami, dan saya sertakan nih keterangan kitabnya di akhir.